Setelah gue mencoba berbagai macam circle pertemanan, gue baru bisa membedakan mana circle yang bisa bikin gue kaya dan mana yang bikin gue gak berkembang, bahkan jadi orang yang negatif. Ketika gue SMP, gue ngerasa positif banget dan rajin belajar. Tetapi ketika SMA gue tiba-tiba jadi berubah menjadi pemalas. Pas kuliah, tiba-tiba aja jadi orang super ambis dan positif. Ternyata, salah satu penyebab terbesarnya adalah circle pertemanan gue. Ketika kuliah ini gue gak cuman bergaul sama orang-orang yang sebaya dengan gue, tetapi juga dengan yang lebih tua, karena gue nge-freelance dan mulai ikut aktif di kelas luar kampus. Di sana gue banyak ketemu orang-orang yang bervalue dan emang nular banget. Entah itu dari wawasannya, attitude-nya, pola pikir, dan lain-lain. Intinya, gue belajar banyak banget dari mereka. Gak cuma dari circle yang bersentuhan secara langsung aja sih. Hal berpengaruh lainnya adalah ketika gue mulai memfollow kreator-kreator yang emang memotivasi gue jadi lebih baik. Tanpa disadari, rupanya lingkungan atau circle pertemanan memberikan dampak positif atau negatif bagi setiap orang. Orang yang awalnya baik bisa menjadi buruk karena salah pergaulan atau sebaliknya. Riset terbaru membuktikan bahwa circle pertemanan atau lingkaran pertemanan terdekat yang kelas sosialnya lebih tinggi ternyata bisa jadi sarana untuk bikin lo kaya. Hal tersebut dikarenakan circle pertemanan dengan kelas sosial tinggi akan mempengaruhi wawasan lo atau cara hidup yang sebelumnya belum pernah lo dapatkan atau lakukan. Misal, lingkungan keluarga lo tidak mengajari tentang investasi, tetapi circle lo sering membahasnya. Secara tidak langsung, lo ikut belajar dari circle dan lama-kelamaan lo akan memulai investasi. Karena pola pikir lo lah yang akan terpengaruh. Ketika pola pikir terpengaruh, maka aksi akan mengikuti. Jika ada seseorang yang berteman dengan orang lain yang mempunyai privilege, maka dia akan memiliki peluang untuk terpapar wawasan yang lebih luas. Lo kemungkinan juga bisa mendapatkan tawaran-tawaran yang bisa membantu lo dalam meningkatkan taraf hidup karena relasi. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk memilih-milih lingkungan pertemanan seperti apa yang ingin dimasuki. Pasalnya, lingkungan pertemanan tidak hanya berpengaruh dalam pola pikir, tetapi juga dapat mempengaruhi kita dalam melakukan aksi agar bisa hidup lebih baik. Ciri-ciri circle pertemanan yang bikin lo susah kaya diantaranya adalah mereka selalu mengajak lo kumpul atau hangout di tempat-tempat yang mewah dan mahal yang gak sesuai dengan penghasilan lo setiap bulannya. Kalau sekali-kali sih boleh, sekedar agar tahu aja. Namun kalau sampai terjadwal, tentu akan menjadi masalah. Selain gaji kamu yang tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut, kamu juga tidak bisa menyimpan uang kamu untuk keperluan bisnis atau investasi lain. Bukannya bahagia karena memiliki barang-barang mahal dan liburan ke tempat-tempat yang mewah, yang ada justru malah terbebani karena duit semakin sekarat. Selain ciri-ciri circle yang bikin lo susah kaya, ada juga circle yang bikin lo jadi orang negatif yang banyak buang energi. Circle tersebut berisi orang-orang yang suka bergosip dan julid, bukan hanya membicarakan keburukan orang lain, yang bahkan tidak ada sangkut pautnya dengannya. Tapi, sahabatnya sendiri yang ada di dalam circle tersebut juga akan dibicarakan. Saat kalian berkumpul, topik obrolan kalian gak jauh-jauh dari gosip dan ngejulidin orang. Segala keburukan orang lain yang kalian obrolkan hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Tidak ada ilmu yang bisa kamu dapatkan dan hanya membuat diri sulit berkembang. Mental lo juga akan terganggu jika menghadapi mereka yang bermuka dua. Terus gimana biar bisa dapetin circle yang kaya dan positif buat perkembangan diri lo? Caranya, lo upgrade diri lo sendiri dulu. Ketika lo sudah mulai bervalue dengan upgrade, orang-orang yang bervalue juga akan datang dengan sendirinya ke dalam hidup lo. Ketika lo ikut kelas di luar, seminar, komunitas, maka lo akan terkumpul dengan sendirinya dengan orang-orang yang memiliki privilege itu.
Ketika kalian berkumpul, tentu kalian akan membicarakan sesuatu yang besar, terutama ide-ide. Gue percaya kalau orang kecil hanya mayoritas membahas urusan hidup orang lain, orang menengah hanya membicarakan obrolan ringan tentang sehari-hari, sedangkan orang-orang besar akan membicarakan tentang ide dan solusi. Kalau lo suka video ini, jangan lupa untuk like ya, biar gue bisa terus semangat untuk bikin video dengan topik menarik lainnya yang bisa bikin kita tumbuh ke arah hidup yang lebih baik.